Kehidupan di Gaza semakin memanas, dan ada hal mengejutkan yang terjadi. Sandera-sandera di Gaza mulai menuntut janji yang dibuat oleh Presiden Donald Trump, sementara pasukan Israel justru terkejut dengan serangan roket Al-Quds yang menghantam mereka. Bagaimana semua ini berhubungan? Simak video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Berkisah Story. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Dan, tulis juga di kolom komentar, sholawat untuk keselamatan kita semua, serta dari mana kalian menonton video ini. Kita ingin tahu, supaya bisa saling berbagi energi positif. Konflik yang terjadi di Gaza bukanlah hal baru. Sudah berlangsung lebih dari 7 dekade, dimulai sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948 yang berimbas langsung pada pembagian wilayah di Palestina. Ketegangan ini semakin meningkat ketika pada tahun 1967, selama Perang 6 Hari, Israel berhasil menduduki wilayah yang lebih luas, termasuk Gaza dan tepi barat. Konflik-konflik yang terjadi selama bertahun-tahun ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga soal identitas, agama, dan hak asasi manusia. Sejak itu, Gaza telah menjadi simbol dari penderitaan rakyat Palestina, dengan situasi yang semakin sulit akibat blokade yang diterapkan oleh Israel. Gaza menjadi salah satu tempat yang paling padat penduduknya di dunia, dengan lebih dari 2 juta jiwa yang terjebak dalam kondisi hidup yang memprihatinkan. Masyarakat Gaza seringkali terjebak dalam serangkaian pertempuran, baik dengan pasukan Israel maupun antara berbagai kelompok Palestina yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Konsekuensi dari pertempuran ini adalah meningkatnya jumlah korban jiwa, rusaknya infrastruktur, dan semakin terisolasinya Gaza dari dunia luar. Namun, meski pertempuran ini sudah berlangsung lama, sesuatu yang berbeda mulai muncul dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah pemilu Presiden AS 2016. Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat membawa perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Timur Tengah. Trump mengambil langkah-langkah yang sangat kontroversial, termasuk pengakuannya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak di dunia, khususnya di negara-negara Arab dan komunitas internasional yang mendukung Palestina. Hal ini membuat situasi semakin tegang, dengan pihak Palestina merasa semakin terpinggirkan dalam proses perdamaian. Namun, tidak hanya kebijakan yang kontroversial yang mencuat. Ada juga sebuah janji yang dilontarkan oleh Trump selama masa kampanye presidennya, yang menjadi perhatian banyak orang, terutama rakyat Palestina. Trump berjanji untuk mendukung solusi 2 negara dalam konflik Israel-Palestina, dengan mengakui hak Palestina untuk memiliki negara merdeka yang berdampingan dengan Israel. Janji ini menjadi simbol harapan bagi banyak orang Palestina yang merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam damai dan memiliki kedaulatan atas tanah mereka. Namun, janji itu tidak pernah benar-benar terrealisasi, dan selama kepemimpinan Trump, kebijakan AS lebih fokus pada mendukung Israel daripada menekan kedua pihak untuk mencapai solusi yang adil. Saat Trump akhirnya menyusun rencana perdamaian pada tahun 2020, yang dikenal dengan nama Kesepakatan Abad ini, banyak yang mengkritik langkah ini sebagai sebuah upaya untuk menghalalkan penjajahan Israel atas Palestina. Dalam rencana tersebut, Trump menawarkan negara Palestina, namun dengan syarat yang sangat tidak menguntungkan bagi Palestina, termasuk pengakuan atas aneksasi Israel terhadap sebagian besar wilayah yang dipersengketakan, seperti Yerusalem Timur dan bagian-bagian lainnya dari tepi barat. Palestina, tentu saja, menolak keras proposal ini karena dirasa hanya menguntungkan Israel dan tidak memberikan kedaulatan yang sebenarnya bagi rakyat Palestina. Ketika Trump melanjutkan masa jabatannya, ketegangan di Gaza semakin memuncak. Konflik antar Israel dan kelompok militan Palestina semakin sering terjadi, dengan serangan roket dari Gaza dan pembalasan udara dari Israel. Selama masa kepresidenan Trump, meskipun ada beberapa upaya untuk meredakan ketegangan, situasi di Gaza tetap buruk, dan rakyat Palestina terus menderita. Israel memperkuat blokade di Gaza, yang menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah tersebut. Rakyat Gaza terus hidup dalam kondisi yang semakin sulit, dengan banyak yang terpaksa mengungsi dan hidup di pengungsian yang penuh sesak. Namun, di tengah penderitaan ini, muncul gerakan baru yang mungkin bisa menjadi harapan bagi rakyat Palestina, seruan untuk menuntut pemenuhan janji Trump.
Para sandera Gaza mulai mengangkat suara mereka, mengingatkan dunia bahwa janji yang pernah dilontarkan oleh Trump belum pernah terrealisasi. Janji yang dimaksud bukan hanya soal kebijakan politik, tetapi juga soal pengakuan terhadap hak rakyat Palestina untuk hidup dengan damai di tanah mereka sendiri. Mereka merasa bahwa janji tersebut adalah satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang sejati, yang mungkin bisa mengakhiri penderitaan panjang yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Namun, ketika dunia internasional mulai mengingatkan kembali janji tersebut, muncul pertanyaan besar, apakah janji itu masih relevan? Mengingat kebijakan AS yang semakin condong ke arah Israel, apakah ada peluang bagi rakyat Palestina untuk melihat janji itu terwujud? Para sandera Gaza yang kini memegang janji tersebut seolah menjadi simbol dari harapan yang tak kunjung padam, meskipun dunia seakan mengabaikan mereka. Mereka terus berharap bahwa suara mereka akan didengar, dan janji tersebut akan menjadi kenyataan. Selain itu, ketegangan semakin meningkat di Gaza seiring dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel. Pada saat yang sama, ketegangan antara kelompok-kelompok Palestina yang berbeda, seperti Hamas dan Fatah, juga semakin mempengaruhi dinamika di lapangan. Ketidakpastian politik ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar yang sebenarnya untuk mencapai perdamaian yang langgeng? Atau apakah konflik ini hanya akan terus berlanjut tanpa solusi yang jelas? Dalam banyak hal, janji Trump mungkin hanya sebuah simbol belaka. Namun, bagi rakyat Gaza, janji itu mewakili satu-satunya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Janji ini telah menjadi bagian dari narasi perjuangan mereka, dan meskipun ada banyak skeptisisme, mereka terus berjuang untuk mewujudkannya. Mereka percaya bahwa jika dunia benar-benar peduli, janji tersebut harus dipenuhi, dan Palestina harus diberikan haknya untuk hidup dengan damai, bebas dari kekerasan dan penindasan. Pada saat dunia mulai melupakan ketegangan yang terus-menerus terjadi di Gaza, tiba-tiba serangan roket dari kelompok militan Palestina mengguncang Israel dengan kekuatan yang luar biasa. Al-Quds, yang merupakan salah satu kelompok militan terbesar yang ada di Gaza, mengambil langkah berani dengan melancarkan serangan roket yang sangat terorganisir dan mengejutkan pasukan Israel. Tidak hanya sekadar serangan sporadis, tetapi serangan ini merupakan serangkaian tembakan besar-besaran yang diluncurkan secara simultan ke berbagai titik strategis di seluruh wilayah Israel, menandakan eskalasi ketegangan yang baru. Roket-roket yang diluncurkan oleh Al-Quds ini memiliki daya jangkau yang sangat jauh, bahkan mencapai kota-kota besar di Israel yang sebelumnya tidak terjangkau oleh serangan-serangan roket dari Gaza. Serangan ini menjadi bukti bahwa kemampuan militer kelompok militan Palestina, yang selama ini sering diremehkan, semakin meningkat dengan pesat. Teknologi peluncuran roket yang digunakan kini semakin canggih, yang memungkinkan mereka untuk menargetkan sasaran dengan akurasi yang lebih tinggi. Bukan hanya roket-roket kecil yang digunakan, tetapi kini mereka sudah mulai mengerahkan peluncur roket jarak jauh yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dalam serangan-serangan awal, roket-roket Al-Quds berhasil mencapai pusat-pusat kota utama Israel, termasuk Tel Aviv, yang dikenal sebagai ibu kota ekonomi negara tersebut. Serangan ini mengejutkan pasukan Israel yang selama ini merasa superior dan tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, Israel telah mempersiapkan diri dengan sistem pertahanan seperti Iron Dome yang terkenal sangat efektif dalam menangkis serangan roket. Namun, kali ini, meskipun Iron Dome berhasil mencegat sebagian besar roket, banyak roket yang tetap berhasil lolos dan menghantam target mereka. Dampaknya sangat besar, mengingat banyak bangunan dan fasilitas penting yang hancur, serta banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Di sisi lain, serangan-serangan ini juga menunjukkan kekuatan tak terduga dari kelompok-kelompok militan yang ada di Gaza, yang sebelumnya tidak banyak mendapatkan perhatian dunia. Israel, yang selama ini mendominasi konflik dengan keunggulan militer yang sangat besar, kali ini terkejut dengan serangan yang begitu terkoordinasi dan hebat. Sebuah laporan militer Israel bahkan menyebutkan bahwa beberapa fasilitas militer mereka yang biasanya dianggap aman, seperti markas dan gudang senjata, hancur dalam waktu singkat akibat serangan roket ini. Beberapa kendaraan tempur, yang seharusnya dilindungi oleh sistem pertahanan canggih, juga menjadi sasaran serangan. Para tentara Israel yang berada di lapangan merasa sangat terkejut dan panik saat serangan ini dimulai. Mereka yang sebelumnya percaya bahwa mereka dapat mengendalikan keadaan dengan kekuatan militer yang superior kini terperangkap dalam serangan yang tak terduga. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa beberapa unit pasukan Israel yang terjebak di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh pasokan atau bantuan,
merasa kesulitan untuk bertahan. Pasukan Israel yang sebelumnya dikenal sangat terlatih dan siap tempur, kali ini menghadapi situasi yang jauh lebih sulit daripada yang mereka duga. Salah satu insiden yang paling mengejutkan adalah serangan terhadap sebuah konvoi pasukan Israel yang sedang bergerak menuju sebuah wilayah yang dianggap aman. Konvoi ini diserang dengan roket jarak jauh yang menghancurkan beberapa kendaraan lapis baja, menewaskan beberapa tentara dan melukai banyak lainnya. Serangan ini menjadi simbol dari betapa besar dampak dari serangan roket ini, yang tidak hanya menyasar infrastruktur sipil, tetapi juga berhasil menargetkan pasukan militer yang selama ini sulit dijangkau oleh serangan musuh. Kejadian ini membuat pasukan Israel merevaluasi seluruh strategi pertahanan mereka di Gaza dan sekitarnya. Namun, serangan-serangan ini bukan hanya berdampak pada pasukan Israel saja. Masyarakat sipil Israel juga merasakan dampak dari serangan roket ini. Banyak warga yang ketakutan dan terpaksa mengungsi dari rumah mereka, mencari perlindungan di tempat-tempat yang dianggap lebih aman, seperti ruang bawah tanah atau tempat perlindungan anti-bom. Kejadian ini mengingatkan kembali masyarakat internasional tentang betapa besar penderitaan yang dirasakan oleh warga sipil di kedua belah pihak dalam konflik ini. Di sisi Palestina, meskipun mereka juga menderita akibat serangan Israel, banyak yang melihat serangan ini sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Tentu saja, Israel tidak tinggal diam. Pasukan mereka segera melancarkan serangan balasan yang lebih besar, dengan menerjunkan lebih banyak pesawat tempur untuk menyerang target-target di Gaza. Serangan udara Israel dilancarkan ke berbagai lokasi di Gaza, termasuk bangunan-bangunan yang diduga digunakan oleh kelompok militan untuk menyimpan senjata atau merakit roket. Namun, meskipun pasukan Israel berhasil menghancurkan beberapa target ini, mereka juga menghadapi tantangan yang sangat besar. Infrastruktur di Gaza sudah sangat hancur akibat serangan udara Israel selama bertahun-tahun, dan banyak warga yang terjebak di dalam puing-puing bangunan yang rusak. Menurut laporan PBB, jumlah korban jiwa yang jatuh akibat serangan ini semakin meningkat dari hari ke hari. Kondisi ini memperburuk keadaan di Gaza, yang sudah terperangkap dalam blokade ketat yang diterapkan oleh Israel sejak bertahun-tahun lalu. Blokade ini menghalangi masuknya barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Meski ada bantuan internasional, banyak bantuan yang tertahan dan tidak bisa masuk ke Gaza karena ketatnya kontrol dari Israel. Situasi ini membuat warga Gaza merasa semakin terisolasi, dan mereka melihat serangan roket ini sebagai bentuk perlawanan terakhir mereka untuk memperjuangkan hak mereka. Namun, meskipun serangan roket ini memperlihatkan kemampuan luar biasa dari kelompok militan Gaza, ada juga suara-suara yang mempertanyakan efektivitasnya dalam membawa perdamaian jangka panjang. Banyak pihak yang menilai bahwa meskipun serangan roket ini mampu menciptakan ketegangan besar, itu tidak akan mengubah status quo yang ada. Israel masih memiliki kekuatan militer yang jauh lebih besar, dan meskipun beberapa serangan roket berhasil mengenai sasaran, hal itu tidak cukup untuk menggulingkan kekuatan militer Israel yang telah terorganisir dengan sangat baik. Sementara itu, banyak warga Palestina yang berharap bahwa serangan ini akan menarik perhatian dunia dan memberi tekanan pada Israel untuk menghentikan kebijakan yang mereka anggap menindas. Di sisi lain, banyak negara di dunia, baik yang mendukung Israel maupun Palestina, mulai memberikan reaksi terhadap eskalasi ini. Beberapa negara barat, seperti Amerika Serikat, secara terbuka mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, sementara negara-negara Arab dan beberapa negara lainnya mengecam keras serangan Israel ke Gaza. Dunia internasional kembali terbelah, dengan banyak yang menganggap konflik ini sebagai cermin dari ketidakadilan yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah. Ada yang menyarankan agar kedua belah pihak segera melakukan gencatan senjata, namun hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat, mengingat ketegangan yang terus meningkat di kedua belah pihak. Serangan roket Al-Quds terhadap Israel, dengan semua dampak yang ditimbulkan, telah mengubah cara pandang dunia terhadap konflik Gaza-Israel. Meskipun banyak yang berharap bahwa pertempuran ini segera berakhir, kenyataannya konflik ini jauh dari selesai. Serangan-serangan semacam ini hanya memperburuk penderitaan rakyat Palestina, sementara pasukan Israel terus mencari cara untuk mempertahankan dominasi mereka. Begitu banyak nyawa yang hilang, dan begitu banyak penderitaan yang tak terukur. Namun tidak ada tanda-tanda bahwa perdamaian yang sejati akan datang dalam waktu dekat. Setelah serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh kelompok militan Al-Quds di Gaza,
pasukan Israel tidak tinggal diam. Segera setelah itu, mereka melancarkan serangan udara yang lebih besar dan lebih terorganisir ke berbagai titik di Gaza. Pesawat-pesawat tempur Israel mulai menyerang lokasi-lokasi yang diduga sebagai markas militer atau tempat penyimpanan senjata kelompok-kelompok militan Palestina, dengan tujuan untuk merusak kemampuan mereka untuk melancarkan serangan lanjutan. Operasi ini dimulai dengan serangan terhadap infrastruktur yang dianggap vital, termasuk terowongan-terowongan bawah tanah yang digunakan oleh militan untuk bergerak bebas tanpa terdeteksi oleh pasukan Israel. Serangan udara ini menargetkan fasilitas-fasilitas penting yang dimiliki oleh kelompok-kelompok militan, seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina. Infrastruktur yang hancur termasuk gudang senjata, fasilitas peluncuran roket, dan pabrik-pabrik yang memproduksi bahan-bahan peledak. Namun, meskipun serangan ini berhasil menghancurkan sebagian besar fasilitas yang dianggap strategis oleh Israel, serangan-serangan tersebut juga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak di kalangan warga sipil. Bahkan, beberapa laporan internasional menyebutkan bahwa banyak dari target yang dibom tidak hanya terdiri dari anggota kelompok militan, tetapi juga menghancurkan rumah-rumah penduduk yang tak terhitung jumlahnya. Di Gaza, situasi ini menyebabkan lebih banyak kematian dan kehancuran. Tidak hanya roket yang diluncurkan oleh pihak militan yang menimbulkan korban jiwa, tetapi serangan udara Israel memperburuk penderitaan penduduk sipil yang sudah terperangkap dalam kondisi yang sangat sulit. Banyak bangunan yang telah hancur akibat pemboman, dan banyak warga Gaza yang terjebak di antara puing-puing bangunan yang runtuh. Sementara itu, fasilitas-fasilitas medis yang sudah terbatas di Gaza juga ikut hancur, semakin memperparah kondisi medis dan kemanusiaan di wilayah tersebut. Rumah sakit yang sebelumnya sudah penuh dengan pasien yang terluka akibat pertempuran, kini harus mengatasi lonjakan korban yang terus bertambah. Israel, tentu saja, membela serangan ini dengan alasan bahwa mereka hanya menargetkan infrastruktur militer yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris untuk menyerang mereka. Namun, banyak pihak yang mengkritik serangan ini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mengingat tingginya jumlah korban jiwa di kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Serangan udara ini bukan hanya menargetkan situs militer, tetapi juga infrastruktur sipil yang seharusnya dilindungi dalam hukum internasional. Banyak organisasi kemanusiaan, seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, segera mengeluarkan pernyataan yang mengecam Israel atas serangan ini, dan meminta agar negara tersebut bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada warga sipil. Namun, serangan udara Israel tidak hanya menimbulkan reaksi di Gaza, tetapi juga memicu berbagai reaksi keras dari dunia internasional. Negara-negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, dan negara-negara Teluk lainnya, segera mengutuk tindakan Israel dan menyatakan solidaritas dengan rakyat Palestina. Negara-negara ini mendesak PBB untuk segera bertindak dan mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel. Pada saat yang sama, beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat, menyatakan dukungannya terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan roket yang datang dari Gaza. Namun, dukungan ini mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, yang menilai bahwa Amerika Serikat lebih memihak kepada Israel daripada mendorong solusi yang adil bagi Palestina. Di tingkat internasional, banyak negara yang mulai menyerukan untuk segera diadakannya gencatan senjata antara Israel dan kelompok-kelompok militan di Gaza. Namun, upaya diplomatik ini menghadapi hambatan yang besar, karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sangat berbeda. Israel, dengan dukungan dari sekutunya, lebih memilih untuk melanjutkan operasi militernya untuk menghancurkan kemampuan militer Palestina, sementara kelompok-kelompok militan Palestina menuntut agar blokade yang diterapkan Israel terhadap Gaza dihentikan dan hak-hak Palestina diakui secara internasional. Reaksi dunia internasional terhadap pertempuran ini sangat beragam. Beberapa negara barat menganggap serangan Israel sebagai upaya sah untuk mempertahankan diri, sementara banyak negara lain, terutama di dunia Arab dan negara-negara non-blok, mengecam keras kebijakan Israel yang dianggap semakin represif terhadap rakyat Palestina. Ini menggambarkan polarisasi internasional yang terus berlangsung, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini berjuang untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara besar di dunia. Dalam hal ini, masyarakat sipil internasional juga turut bergerak untuk menyuarakan pendapat mereka. Demonstrasi dan aksi protes mendukung Palestina berlangsung di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa hingga Amerika Serikat. Di beberapa kota besar, ribuan orang turun ke jalan untuk menuntut agar Israel menghentikan serangan dan memberikan hak yang adil kepada rakyat Palestina.
Protes-protes ini seringkali dihadiri oleh berbagai kelompok hak asasi manusia, serta aktivis yang mendukung solusi dua negara untuk Israel dan Palestina. Sementara itu, di lapangan, warga sipil Palestina terus merasakan dampak besar dari konflik ini. Selain kehancuran yang dialami akibat serangan Israel, kehidupan mereka semakin terisolasi karena blokade yang diterapkan Israel. Pasokan makanan, obat-obatan, dan barang-barang dasar lainnya semakin sulit didapat, dan banyak warga Palestina yang terpaksa hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Blokade ini tidak hanya menghambat pergerakan barang, tetapi juga mempengaruhi pergerakan orang, mengisolasi Gaza dari dunia luar. Keadaan ini juga membuat Gaza semakin terpuruk dalam krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Sumber daya medis semakin langka, dan banyak rumah sakit yang tidak dapat menangani jumlah korban yang terus meningkat akibat serangan dan pertempuran. Sementara itu, kebutuhan akan air bersih, makanan, dan bantuan medis darurat semakin mendesak. PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya berusaha untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, tetapi bantuan tersebut sering terhambat oleh kebijakan Israel yang ketat dalam mengendalikan akses ke wilayah tersebut. Di tengah semua itu, rakyat Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup, dengan harapan bahwa dunia internasional akan mendengar seruan mereka untuk perdamaian. Namun, meskipun dunia internasional terus menekan agar gencatan senjata dilakukan, kenyataannya serangan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berhenti. Israel terus melancarkan serangan udara, dan kelompok militan Palestina terus meluncurkan roket ke wilayah Israel. Dengan semakin banyaknya korban jiwa di kedua belah pihak, semakin jelas bahwa pertempuran ini hanya akan berhenti jika ada tekanan internasional yang lebih besar dan solusi yang lebih adil bagi Palestina. Ketegangan yang terus meningkat menunjukkan bahwa, meskipun ada banyak pihak yang mendesak perdamaian, jalan menuju penyelesaian yang langgeng masih sangat jauh. Apa pendapat kalian tentang konflik yang sedang berlangsung di Gaza ini? Apakah janji Trump akan pernah ditepati? Bagaimana peran dunia internasional dalam menyelesaikan masalah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tetap menjaga rasa empati terhadap semua yang terdampak oleh pertempuran ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua bisa terus saling mendukung dan mendoakan perdamaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.